Pemirsa, polisi telah menaikkan penyelidikan tragedi Kanjuruhan menjadi penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Sementara itu, desakan publik untuk usut tuntas tragedi Kanjuruhan terus bergema. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota TGIPF Akmal Marhali di studio. Selamat sore, Bang Akmal. Selamat sore, salam sepak bola. Salam sepak bola. Juga sudah bergabung bersama kita semua anggota Kompolnas Albertus Wahyu dan Koordinator Posko Bantuan Hukum Aremania ada Mas Indra. Selamat sore, Pak Wahyu dan Mas Indra. Salam satu jiwa Arema, selamat sore. Selamat sore, salam satu jiwa. Saya pertama ingin ke Mas Akmal terlebih dahulu. Bang Akmal, pertama kali yang akan dilakukan oleh anggota TGIPF mulai bekerja dari mana? Apa yang akan pertama kali dilakukan? Yang pertama adalah mengumpulkan seluruh data dan fakta ya. Baik itu data primer, sekunder, tersier. Pokoknya seluruh data harus kita kumpulkan sebagai bahan-bahan untuk menjadi pertimbangan dalam membuat laporan kejadian yang lebih bermartabat. Oke, bicara tentang masukan dari berbagai pihak, saya ingin ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kemarin Anda melakukan kunjungan ke Stadion Kanjuruhan. Kemudian apa yang Anda dapatkan dari sana? Fakta-fakta apa saja yang Anda dapatkan di sana? Baik, terima kasih Mas. Teman-teman semua, termasuk dari Arema Mania, kami kemarin sempat ketemu kita. Siap Mas. Di stadion, terus terang saja kalau kita melihat fisiknya itu memang untuk pertandingan-pertandingan yang berkualifikasi besar seperti kemarin itu sangat riskan. Sehingga memang diperlukan yang pertama tentu antisipasi dari risiko-risiko keamanan. Kemudian tentu supporter juga harus dikendalikan. Terus terang saja kemarin saya melihat kondisi normal saja kalau keluar pintu berbarengan itu sudah berbahaya. Apalagi kemarin ada insiden penembakan gas air mata. Itu tentu akan menambah tingkat risiko yang sangat tinggi. Itu hasil temuan kami setelah lihat kondisi di lapangan. Karena lebar pintu itu kan sangat kecil, kemudian dari tribun turunannya sangat tajam sekali. Nah, lalu informasi yang kami peroleh penonton kan sangat membludak. Jadi saya kira poin-poin itu harus dipahami betul. Disinilah yang namanya petugas keamanan, steward, kemudian panpel, saya kira harus memperhitungkan ini semua, karena ini pelajaran yang sangat berharga Mas, karena kondisi lapangan di Indonesia ini kan tidak semuanya seideal seperti di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, saya kira ini catatan kami itu Mas, sehingga kami ikut berduka prihatin dengan teman Aremania ini. Saya lihat mereka itu sebetulnya tidak ada niat membuat kerusuhan kalau saya dari jiwanya ya, tetapi kondisilah yang membuat seperti itu, sehingga ini pelajaran ya, menurut saya ini pelajaran berharga untuk kita semua lah. Karena apalagi informasi yang saya peroleh kan tidak ada supporter dari Surabaya. Kalau toh ada kan tidak ada konflik ya. Jadi dan kejadiannya kan setelah pertandingan selesai. Sehingga saya lihat pertama dari aspek antisipasi, terutama dengan melihat kondisi teknis. Baik. Ya. Kemudian cara-cara penanganan, saya kira itu Mas. Baik. Saya ingin berikan kesempatan kepada Mas Indra. Mas Indra, kalau dari Aremania apa saja yang menjadi catatan Mas Indra? Ya, selamat sore, salam satu jiwa semuanya. Bang Akmal, apa kabar? Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu buat seluruh supporter di Indonesia atas respek dan responnya. Dan ini bukanlah untuk hanya kami yang jadi korban, tapi seluruh sepak bola Indonesia. Ingat, ini seluruh sepak bola Indonesia, bukan hanya tentang Aremania dan Arema. Ini seluruh sepak bola. Ini catatan buruk. Kita nomor 2 di Indonesia. Satu. Yang kedua, soal tangga dan pintu itu adalah ekses dari apa yang terjadi. Di sana ada gas air mata yang dilupakan. Jadi orang tidak akan berduyun-duyun lari ke akses pintu kalau tidak ada gas air mata. Menjadi berjubel, menjadi itu semuanya karena ada itu semua. Satu, itu yang harus dilupakan. Jangan dilupakan. Kenapa? Sampai detik ini semuanya dialihkan menjadi seolah-olah bahwa stadion ini sangat tidak layak, bla bla bla. Memang tidak layak. Semua stadion di Indonesia aja dicek aja layak apa enggak. Jangan hanya Kanjuruhan. Fair aja kita. Yang layak hanya GBK. Satu. Yang kedua, apakah ada semua klub punya stadion? Nggak ada. Semua stadion pemerintah. Nggak ada stadion miliknya klub. Artinya di Indonesia klub profesional yang harus punya stadion tuh bullshit, nggak ada. Semuanya masih pinjem dan nyewa.
Itu Oke. yang kedua. Yang ketiga bahwasanya apa yang terjadi pada saudara-saudara saya, pada adik-adik saya, bahkan pada anak-anak saya bilang gitu, ini semuanya terjadi karena ada hal yang memang paling prinsip bahwasanya tidak boleh ada senjata masuk stadion. Oke. Kemudian ini penggunaan gas air mata tidak boleh digunakan stadion. Ini terjadi. Jadi Oke. perkara itu soal tanda segala macam, silakanlah. Baik. Gitu loh. Itu Baik, menurut saya. baik. Saya kembali ke Bang Akmal. Bang Akmal, tadi disoroti oleh Pak Wahyu dan Mas Indra bahwa penggunaan gas air mata dan juga pembawaan senjata ke dalam stadion. Apakah ini juga menjadi titik yang menjadi fokus dari TGIPF? Betul. Jadi ke depan TGIPF ingin merekomendasikan satu hal. Yang pertama adalah sinkronisasi regulasi FIFA, regulasi AFC, regulasi PSSI tentang pertandingan sepak bola dengan regulasi yang ada di pemerintah. Ya. Misalnya terkait dengan regulasi SOP yang dimiliki oleh polisi sebagai pengamanan. Sehingga kemudian sinkronisasi ini diharapkan menjadi protap khusus untuk penanganan pertandingan sepak bola. Ini penting, kenapa? Karena kasus kemarin misalnya gas air mata dan sebagainya ada kelalaian di sini. Kelalaian siapa? Kelalaian PSSI tentunya. Kenapa? PSSI sudah diberikan kitab suci dari FIFA, namanya FIFA Safety and Security Stadium Regulation, di mana di situ salah satu aturannya pasal 19 poin B tidak boleh ada senjata api dan gas air mata yang digunakan untuk penanganan pertandingan sepak bola. Ya. Nah, kemudian ini tidak disampaikan kepada polisi. Jangan pernah berpikir bahwa polisi ini kemudian semua punya passion di bola. Ya. Jangan pernah berpikir Kapolres, Kapolda itu punya perhatian di bola, gitu kan. Karena mereka juga tidak kemudian misalnya petugas-petugas polisi selama ini dan selamanya akan bertugas Stadion Kanjuruhan karena mereka kan bermutasi gitu setiap saat. Oke, artinya maksud Anda tidak semua polisi diberitahukan, disosialisasikan tentang aturan ini oleh PSSI? Bukan ini tidak pernah, bahkan tidak ada yang disosialisasikan. Ini yang disayangkan, kalau ada pasti nggak ada gas air mata dan senjata itu gitu kan. Ini problem kita ke depan yang harus kita benahi, bahkan harus kita perbaiki ke depan. Misalnya di FIFA Safety Security Stadium itu ke depan itu sebenarnya polisi bukan garda terdepan dalam pengamanan pertandingan sepak bola, tapi yang garda terdepan ini adalah steward gitu kan. Kalau di Liga Inggris itu ada kemudian yang pakai rompi menghadap penonton, itu steward. Outsourcing security yang diberdayakan bukan polisi tapi sipil yang kemudian memantau gerak-gerik penonton yang ada di stadion, dan apabila ada yang melakukan gerak-gerik mencurigakan maka kemudian ditangkap. Atau ada yang masuk invasi ke lapangan ditangkap, tapi ditangkap mereka tidak ada yang bawa pentungan, tidak ada yang bawa tameng. Kemudian juga ketika ditangkap cuma dirangkul, dibawa keluar, nggak ada yang dipukulin gitu kan. Nah, inilah kenapa esensi sepak bola itu hiburan. Karena apa? Karena memang yang di dalam lapangan semua datang ke stadion untuk menyaksikan hiburan. Penonton juga ada aturan yang nggak boleh bawa senjata tajam, nggak boleh bawa flare, nggak boleh bawa minuman, nggak boleh terindikasi mabuk, bahkan menyanyikan lagu-lagu rasis tidak boleh. Nah, kalau aturan-aturan ini dijalankan, kita yakinnya bahwa ke depan sepak bola kita akan lebih baik. Baik. Kemarin juga ditemukan fakta oleh Pak Wahyu bahwa Kapolres Malang yang sebelumnya sudah dicopot ternyata tidak pernah memerintahkan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Apakah betul seperti itu, Pak Wahyu? Begini, saya udah konfirmasi ulang. Ini saya terus terang saja banyak yang nyerang saya gara-gara statement itu. Memang Kapolres tidak pernah memberikan perintah tentang gas air mata, apalagi perintah menembak. Maka menurut saya ini ada persoalan di luar komando. Ya, saya setuju dengan dari Aremania nih Mas ini, bahwa memang spesifikasi stadion Indonesia ini kan memang yang ideal hanya di Gelora Bung Karno, pertama itu. Kedua, polisi ini kan bagian dari Panpel, bukan penanggung jawab keamanan, karena aturannya polisi kan nggak boleh masuk ke stadion, dan itu masuknya baru menit-menit terakhir. Saya kira ini harus dipahami yang di dalam itu. Saya betul dengan statement Mas Akmal. Belum tentu yang di dalam itu juga tahu aturan mengenai bagaimana mengamankan bola, bagaimana menggunakan. Dia tahunya sebagai polisi dibekali gas air mata, ini ada huru-hara. Padahal sebetulnya pemain Arema ini nggak huru-hara, dia datang ke turun ke lapangan mungkin ingin merangkul ingin menemui idolanya, bisa jadi kan, kita kan nggak tahu, itu kan situasi di lapangan. Jadi menurut saya
ini problem utamanya adalah ketika siapa yang ditugaskan di situ tidak semua sesuai dengan protap yang harusnya menjadi tanggung jawab Panpel untuk Baik. memberikan edukasi dan informasi. Pak Wahyu, artinya indikasi ada tindakan di luar komando yang tidak diperintahkan itu Anda temukan ya di lapangan? Faktanya begitu kan faktanya. Sekarang tinggal kita cari siapa yang pertama kali mengeluarkan gas air mata, perintahnya siapa. Maka kemarin dengan beberapa media saya bilang mohon untuk yang mungkin Mas Akmal nanti dengan TGP harus mencari itu. Pertama kali yang mengeluarkan perintahnya siapa, itu yang kunci penting. Baik. Kalau memang dia tahu bahwa nggak boleh dan nekat bawa, berarti salah. Tapi Baik. kalau nggak tahu, berarti ada problem lain. Saya kira itu yang harus didalami di situ nanti, Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Indra. Mas Indra, Kapolres Malang sudah dicopot. Tadi ada indikasi juga ada tindakan di luar komando. Apa harapan teman-teman Aremania? Untuk membahas itu wilayahnya Pak Wahyu sebenarnya, bukan wilayah kami. Soal polisi itu urusan Pak Wahyu. Cuma kami sudah titipkan kemarin, kita sudah bertemu dengan Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, semuanya kita bertemu dan kita satu suara bahwasanya di sini ada korban meninggal hingga per jam ini 132 orang. Per jam ini 132 orang dan kami punya datanya itu valid karena kami bergerak di bawah. Kami tidak bisa mengekspos untuk yang meluka karena terus kami data karena banyak yang langsung pulang tidak masuk rumah sakit. Bukan 131 ya seperti yang selama ini diberitakan, diinformasikan. 131 per kemarin jam 10. Oke. Per jam ini tambah satu lagi 132. Oke. Gitu. Oke. Itu data dari kami. Baik. Satu. Yang kedua, kami sebenarnya tidak menuntut macam-macam. Kami menuntut ditegakkannya hukum seadil-adilnya, setegak-tegaknya. Jadikan hukum sebagai panglima di negeri ini. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Tidak hanya dicopot, harus dihukum. Jangan hanya Kapolres dong, kasihan Kapolres. Yang lebih tinggi dong, yang punya wilayah. Siapa yang lebih tinggi yang Anda maksud? Siapa Pak Wahyu yang lebih tinggi, Pak Wahyu? Pak Wahyu yang tahu, saya tidak tahu silsilah. Tahu saya rebel, Balan Akmal dulu. Ya Mal, kita supporter Mal dulu. Oke. Ya, dan di situ sampai detik ini kita ini mohon tolong dong ada yang meminta maaf kepada kami bahwa maaf kami salah, sudah ada yang membuat ada yang meninggal, tolong dong. Sampai detik ini kita tidak dengar itu. Kapolda sudah mengeluarkan pernyataan permintaan maaf, itu tidak cukup? Saya tidak dengar soalnya. Oke, baik. Ya katanya kalau nggak ada video, kan gitu. Ya kemungkinan kalau ada videonya mungkin. Baik. Gitu. Yang kedua, tolong dong ini diusut benar-benar tuntas sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Baik. Ini bukan hanya kasusnya Arema, bukan kasusnya Aremania. Ini kasus sepak bola Indonesia. Baik. Artinya orang-orang yang ada di dalam sepak bola ini terlibat semua, salah semua. Baik. Gitu. Baik, itu harapan kita bersama agar kasus ini diusut tuntas. Ya, mumpung ada Bang Akmal di sini. Tragedi memalukan nomor 2 loh kita ini di dunia. Malu banget kita ini. Iya, tentu masa itu rekor yang baik. memalukan. Baik, itu harapan kita bersama, Mas Indra. Terima kasih, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Indra, Pak Wahyu juga terima kasih, Bang Akmal Marhali. Terima kasih sudah hadir di studio iNews sore. Salam satu jiwa Pak Wahyu. Salam satu jiwa, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat sore.